Di Indonesia ada satu konsep yang namanya wawasan Nusantara yang menyatukan ribuan pulau dan ribuan etnik Indonesia. Benda yang paling jelas yang menyebabkan pada pandangan aku Malaysia ni belum benar-benar merdeka adalah dari sudut pendidikan perkauman lah. Kalau di Indonesia, bangsa Indonesia, dia tak ada suku-suku ni, tak berapa kisah, dia bangsa Indonesia. Jadi di Malaysia, bangsa Malaysia bukan saja Melayu, dikaitkan dengan berbilang bangsa. Halo, apa kabar teman-teman semua? Welcome back to my YouTube channel. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman semua yang baru mampir di channel ini. Dan terima kasih banyak teman-teman udah hadir ya di channel ini. Saya mohon dukungannya dari teman-teman semua yang belum subscribe untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi. Ucapan terima kasih banyak saya juga buat teman-teman yang sudah bantu dukung channel ini, yang sudah subscribe teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua selalu dikasih keberkahan, selalu dikasih kesehatan, dilancarkan dalam segala urusannya dan usahanya. Allah berikan juga rezeki yang melimpah dan Allah juga kabulkan segala hajat, doa-doa dan permohonan teman-teman semua. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman semua yang sedang menjalankan ibadah puasa ya, karena di hari-hari terakhir ini lumayan cukup berat nih teman-teman cobaannya, dan juga suasana Idul Fitri ini sudah sangat terasa nih teman-teman, karena di Jabodetabek ini udah mulai agak sepi nih teman-teman ya. Sudah banyak sekali warga-warga Jabodetabek ini yang pulang kampung nih teman-teman ya. Jadi selamat berkumpul dengan keluarga buat teman-teman semua yang sudah berada di kampung halaman. Semoga silaturahmi ini menjadikan keberkahan ya, menjadikan kita umur panjang dan juga segala kebaikan Allah berikan untuk kita semua yang sedang bersilaturahmi di kampung halaman bersama orang tua dan keluarga-keluarga teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini teman-teman ada salah satu video dari channelnya Atanuha Media dan judul videonya cukup menarik teman-teman. Kali ini di judul video Atanuha Media ini judulnya Tetangga Bahas Persatuan. Ini tetangga bahas persatuan, wawasan Nusantara Indonesia jadi contoh. Wah keren nih teman-teman ya judulnya. Jadi tetangga kita ini bahas persatuan nih. Jadi wawasan Nusantara Indonesia ini menjadi contoh. Nah, bagaimana video lengkapnya? Saya langsung tampilkan di sini. Mari kita tonton dan kita simak video ini bareng-bareng teman-teman. Di Indonesia ada satu konsep yang namanya wawasan Nusantara yang menyatukan ribuan pulau dan ribuan etnik Indonesia. Atanuha Media, silahkan teman-teman kunjungi ya channel ini. Halo, salam jumpa lagi di channel ini. Semoga semuanya selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Ya, kehidupan berbangsa dan bernegara acap kali menjadi topik pembahasan yang penting, tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri. Hal ini terlihat sepele, namun ketika tidak terbina dengan baik, maka ia bisa memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan dan mengganggu semua aspek-aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Di Indonesia yang terdiri dari 1000 lebih suku dan etnis, berbagai agama dan ratusan bahasa daerah, dibalut dalam satu nilai kebangsaan yang sama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan bersendikan Pancasila. Meskipun ada riak-riak kecil, namun dapat teratasi sembari terus membina persatuan dan kesatuan. Namun demikian, negara tetangga kita Malaysia dalam beberapa pembahasan-pembahasan di forum-forum ilmiah kadang menyinggung Indonesia terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai salah satu contohnya. Adakah Malaysia ni benar-benar merdeka? Bagi saya, Malaysia belum lagi capai kemerdekaan. Aku rasa macam masih belum merdeka sepenuhnya. Gitu. Lepas kita tengok video tu, itukah merupakan aspek yang menyebabkan Malaysia ni benar-benar belum merdeka? Okey, pada pandangan aku lah kan. Ya, pegang mic dulu. Okey, secara peribadi pada pandangan aku lah kan. Lepas tengok video tadi aku perasan yang benda yang paling jelas yang menyebabkan pada pandangan aku Malaysia ni belum benar-benar merdeka adalah dari sudut pendidikan perkauman. Iaitu dalam sistem pendidikan kita hari ini pun kita boleh tengok isu perkauman ni sangat jelas. Iaitu kita tengok bahawa kita ada banyak sistem pendidikan. Ada sistem pendidikan sekolah Melayu, ada sekolah vernakular Cina India yang bahkan kita warisi dari zaman sebelum merdeka lagi, daripada zaman dasar pecah perintah kan. Jadi benda ni pada pandangan aku menyebabkan negara kita ni tak bersatu padu, khususnya dari sudut perkauman lah.
Kita tengok isu bahasa dalam pendidikan pun sering dimainkan oleh tokoh-tokoh politik. Contohnya peperiksaan pun kita tengok ada yang nak mansuhkan, yang nak perkenalkan silibus baru lah, apalah. Jadi benda ni menyebabkan satu kemelut yang sangat, orang kata, mengganggu lah isu kemerdekaan dalam negara kita ni. Okey, nombor 2 pula pada pandangan aku lah. Boleh aku tambah tak? Boleh. Sila. Dari sudut politik perkauman ni memang sangat serius. Kita tengok dari dulu selepas merdeka sampai sekarang, politik perkauman ni tak pernah habis. Kita tengok parti-parti politik banyak yang berlandaskan kaum sahaja. Contohnya politik ni banyak guna bahasa-bahasa provokasi, sentimen, Melayu Cina, India. Sebab tu lah berlakunya pergaduhan dekat mana tadi? Loyat. Dekat situ. Dekat situ kita tengok bahawa isu politik ni mempengaruhi lah macam mana keharmonian dan juga keamanan kita. Jadi pada pandangan aku, negara kita ni tak betul-betul mencapai standard sebuah negara merdeka sebab adanya isu perkauman. Tak macam bangsa-bangsa lain. Contohnya dekat negara kita, Malaysia, kita kenali kita berlandaskan kaum Melayu, Cina, India. Kita tak panggil kita sebagai satu bangsa Malaysia. Tapi benda ni menyebabkan kita berpecah belah dan tak ada keseragaman lah. Jadi sebab tu bagi aku rasa secara umum memang Malaysia ni belum benar-benar mencapai kemerdekaan yang rasmi lah. Peringkat awal tadi juga saya telah berkongsi sedikit sebanyak tentang perjalanan untuk penyatu paduan. Sekarang ini dah bermula pada 1949, lama dulu sebelum merdeka lagi. Namun ada juga yang menyatakan ianya masih belum berbekas. Namun kalau kita perhatikan juga dengan perlembagaan persekutuan juga telah termaktub segalanya. Kenapa ia masih belum berbekas di dalam hati, jiwa, roh sanubari 30 juta rakyat Malaysia? Yang penting saya gunakan istilah tak ada penghayatan. Perpaduan kesatuan negara bangsa atau mewujudkan negara bangsa Malaysia ini berteraskan kepada perlembagaan dan hukum negara. Tapi sejauh manakah rakyat kita berbuat demikian? Sebab itu saya rasa dalam hal ini penghayatan kita kepada negara dan untuk membina satu jati diri, kekuatan jati diri kebangsaan amat kurang. Bila ada jati diri kebangsaan, maka rasa cinta pada negara, patriotik, saya rasa ini pun kurang. Jadi adalah menjadi cabaran kepada kita, kerajaan sekarang, supaya dapat memikirkan satu gagasan jati diri kebangsaan ini. Dan juga patriotik pada negara ini, gabungan ini sebagai gagasan yang penting untuk kita realisasikan dan untuk kita mantapkan lagi perpaduan kita. Konsep bangsa ni kalau kita lihat dari segi geopolitik satu dan geobudaya warisan. Jadi bangsa ni orang rasa Ani mengatakan bangsa Malaysia. Malaysia ni negara. Mengapa tidak tengok daripada itu geopolitik? Dalam geobudaya bangsa tu ialah race. Maknanya bangsa Melayu, Cina, India. Tapi kita mengatakan bangsa Malaysia. Sebenarnya fenomena dalam konteks moden sekarang dikaitkan dengan negara, bangsa Indonesia, bangsa Thai. Tapi serah pada kita lah untuk kita nak meletakkan. Jadi yang penting bila kita mengkaji meletakkan suatu fungsi bangsa, kita kena lihat dari segi sejarah dia dulu. Ini kita ingat bangsa Indonesia tu banyak suku-suku, tapi kalau kita di Malaysia, konteks Malaysia, bangsa Melayu, ada suku Jawa, suku Bugis, suku Aceh, suku Minangkabau. Itu dirangkumkan yang atas sekali Melayu. Itu Malaysia punya pengiktirafan. Kalau di Indonesia, bangsa Indonesia, dia tak ada suku-suku ni, tak berapa kisah, dia bangsa Indonesia. Jadi di Malaysia, bangsa Malaysia bukan saja Melayu, dikaitkan dengan perbilang bangsa. Karena itu, kita tidak perlu memaksa orang masuk Melayu. Kita perlu memaksa siapa-siapa menukar jati dirinya. Jadi orang Cina boleh meneruskan gaya hidup dan budaya kecinaannya, orang India boleh meneruskan gaya hidup dan budaya keindiaannya. Begitu juga Melayu, tapi kita semua disatukan oleh bingkai kesatuan yang berupa shared values and commitments. Dan ini dilakukan oleh negara-negara lain, tadi disebut oleh Profesor
Syahrudin tentang Indonesia. Di Indonesia ada satu konsep yang namanya wawasan Nusantara. Ya, wawasan Nusantara. Ini adalah shared values and commitment yang menyatukan ribuan pulau dan ribuan etnik Indonesia yang mereka ungkapkan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, pandangan ini dengan memberi contoh Indonesia dengan wawasan kebangsaannya sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan dan tanah airnya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan serta keutuhan negara yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita masih boleh terus terokai, ya, terus terokai the shared values and commitment ini. Jadi saudara sekalian, itu yang kita maksudkan dengan kepelbagaian dalam bingkai kesatuan untuk menjayakan, ya, impian, ya, bangsa Malaysia. Inilah yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Jati diri secara ras, golongan, agama dan kebudayaan boleh berbeda, namun dalam jati diri berbangsa dan bernegara hanya satu sesuai Sumpah Pemuda, satu tumpah darah yaitu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia dan berbahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia. Akan tetapi bukan berarti bahasa-bahasa yang lain dilarang. Silakan mempelajari dan menggunakan bahasa-bahasa yang lain, namun dalam berkomunikasi antar sesama rakyat Indonesia yang berbeda suku, bahasa Indonesia menjadi bahasa kenegaraan dan bahasa persatuan. Oke teman-teman, jadi itu ya videonya udah kita saksikan. Memang ada pengakuan ya dari warga-warga Malaysia sendiri. Tadi seperti yang kita lihat ya di video ini, anak-anak muda Malaysia ini belum merasakan kemerdekaan sepenuhnya nih di negara Malaysia ini teman-teman. Dan karena konsepnya yang berbeda ya dengan Indonesia ini. Jadi di Malaysia ini seperti yang tadi kita lihat ya, etnis manapun boleh berbahasa dan bergaya negaranya sendiri-sendiri, beda dengan di Indonesia nih teman-teman. Jadi di Indonesia ini mau etnis Cina atau etnis manapun harus berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia nih teman-teman. Dan bagaimana pendapat teman-teman semua tentang video ini? Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar untuk pendapatnya. Video ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan, kesalahan, kata-kata saya yang tidak tertata dengan baik, juga penyampaian isi konten yang belum sempurna. Dari itu saya mohon dukungannya dari teman-teman semua yang belum subscribe untuk subscribe channel ini agar channel ini makin baik lagi ke depannya. Dan juga silahkan teman-teman kunjungi link video original ini yang nanti saya tuliskan di kolom deskripsi teman-teman ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Selamat menunaikan ibadah puasa yang tinggal beberapa hari lagi. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.